Hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan sepulau Sumatera. Baik sobat, sebelum lanjut saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku sinetron Love Story The Series dapat tetap terjaga kekompakannya. Ini juga akan menjadi bentuk dukungan untuk sinetron Love Story The Series serta perpanjangan episodenya agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah. Dan juga sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Oke guys, masuk ke adegan awal sinetron dimana kita melihat ada si Maudy dan juga si Ken yang baru saja sampai di rumahnya selepas bertandang ke tempat perkebunannya si Wilantara. Di sana Ken dan Maudy dikejutkan dengan mimik wajah yang tidak mengenakan dari Oma dan juga Safira. Safira dan Oma terlihat sedang murung sekali di sini guys, karena baru saja mendapatkan kabar bahwasanya Argadana dipanggil oleh pihak KPK untuk penyelidikan kasus gratifikasi yang diberikan oleh perusahaan Arga Group kepada beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Oma dan Safira tentunya sangat mencemaskan sekali kondisi Argadana saat ini, soalnya hingga larut malam Argadana belum juga kunjung pulang. Maudy yang mendengar kabar berita tersebut pun semakin panik guys. Maudy pun dapat merasakan kepanikan Oma dan juga Tante Safira. Itulah yang menyebabkan kali ini Maudy semakin berhati-hati lagi. Maudy berpikir ada apa sebetulnya yang menimpa keluarganya kali ini. Mengapa ujian dan cobaan bertubi-tubi datang kepada mereka? Terlebih saat ini Maudy pun sepertinya sedang diincar keberadaannya oleh seseorang yang belum diketahui siapa oleh mereka. Yang tak lain itu adalah si Ferdi dan juga si Renaldi yang sudah lama ingin memporak-porandakan isi dalam keluarga si Argadana, sehingganya hasrat dan nafsu hedonis si Renaldi dapat terpenuhi, sehingganya perusahaan Argadana akan jatuh dan terjun payung seperti perusahaannya Wilantara pada sedia kala. Lalu si Safira untuk kemudian berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk melindungi suaminya si Argadana. Si Safira sangat takut sekali bahwa akan terjadi sesuatu kepada Argadana berikut perusahaannya. Hal yang sangat ditakutkan oleh semua pengusaha adalah perusahaannya bangkrut dan juga memulai semuanya dari nol kembali. Saat si Safira berdoa, ada si kembar Naura dan Maira menyaksikan doa tersebut perlahan demi perlahan. Hingga pada akhirnya si Naura dan Maira pun mendoakan agar supaya Argadana tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, menginjak lagi ke scan lain ini dimana ada si Sita Bauhitut yang sudah datang dan tiba di rumahnya Argadana. Ada si Inah di sana yang membukakan pintu dan terkaget melihat wajah si Sita yang jelek sekali. Di sini si Sita menanyakan keberadaan si Ken dan hendak melakukan latihan syuting sebagaimana yang diperintahkan oleh produser mereka. Karena Ken baru saja mengambil libur hari ini, jadi Ken harus tetap ekstra dan juga melakukan latihan di luar jadwal syutingnya bersama si Sita. Keluarlah si Vanessa dari rumah tersebut dan langsung mereka berpelukan guys. Di sini Ken dan juga Maudy nyusul keluar. Nah, disinilah terjadi perbincangan yang sangat menjengkelkan menurut saya. Dimana ada di sini si Vanessa yang memanas-manasi Maudy di depan si Sita dan juga si Ken.
Vanessa berkata bahwasanya si Sita tidak boleh sampai cinlok beneran di lokasi syuting karena nanti takutnya ada yang mewek. Itulah kata si Vanessa. Kemudian Maudy pun menjawab tidak akan pernah terjadi karena Maudy sangat percaya kepada Ken dan juga percaya kepada cintanya Ken kepada dirinya yang tidak akan tergantikan oleh wanita manapun. Mendengar statement tersebut dari si Maudy dan hingga Maudy berperilaku manja kepada si Ken itu pun si Vanessa terlihat panas guys hatinya. Di sini Vanessa malah kesal mendengar jawaban si Maudy tersebut hingga akhirnya si Maudy pun masuk ke dalam rumah. Ken bersiap-siap untuk mengambil adegan bersama si Sita dan di sini juga si Vanessa membisikkan kepada si Sita Bauhitut agar supaya si Sita dapat semesra dan seromantis mungkin bersama si Ken agar supaya si Maudy bisa cemburu. Padahal itu sia-sia saja. Maudy sangat tahu sekali hati dan perasaannya Ken tidak akan pernah terbelah atau terbagi kepada siapapun. Oke guys, kita masuk lagi ke scan lain nih, di mana ada kantor KPK. Si Ferdi dan juga si Emily yang senantiasa menunggu si Argadana, akhirnya si Argadana keluar dari ruang penyidikan. Dan finally ternyata si Argadana tidak bisa dibuktikan bersalah. Pihak KPK tidak menerima bukti apapun dari siapapun guys, sehingga si Argadana tidak bisa dijatuhkan hukuman oleh pihak KPK ataupun dituduh sebagai pelaku gratifikasi di perusahaannya. Mendengar kalimat itu pun si Ferdi terlihat sangat sedikit murung guys. Nah, si Ferdi di sini merasa bahwa usahanya gagal, namun dia menggumam dalam hati dan pikirannya bahwasanya meskipun tidak bisa memasukkan Argadana secara langsung ke dalam penjara, minimal si Ferdi sudah membuat Argadana repot. Inilah kesalahan terbesar Argadana sebetulnya. Dia sudah tahu bahwa si Ferdi ini merupakan sosok lelaki yang sangat licik. Kenapa sekarang si Ferdi malah direkrut sebagai karyawan Arga Group, yang mana si Ferdi ini akan menjadi duri dalam daging, api dalam sekam, menggunting dalam lipatan, juga musuh dalam selimut bagi perusahaan besar Argadana Group. Si Ferdi bertikah semanis seolah-olah dia sesosok domba yang lucu, padahal dia merupakan serigala yang siap untuk mencabik-cabik perusahaan Argadana dari luar hingga dalam. Nah, di sini juga si Argadana malah berterima kasih kepada si Ferdi karena mau menemani Emily di sana. Saat itu pun si Ferdi pamit dan pergi dari tempat itu. Lalu si Argadana membisikkan kepada si Emily bahwasanya si Ferdi itu sepertinya suka kepada si Emily. Argadana pun menyarankan untuk Emily mulai membuka hati kepada si Ferdi. Apa kira-kira yang akan terjadi guys jikalau memang si Emily sampai benar-benar jatuh cinta kepada si Ferdi? Pastinya kerusakan di dalam perusahaan dan keluarga Argadana akan semakin tidak terperi lagi jikalau memang Ferdi dan juga Emily benar-benar jadian. Atau justru kemungkinan terburuknya si Emily akan diperkosa oleh si Ferdi karena Ferdi merupakan sosok yang lumayan psikopat juga untuk dijadikan seorang suami guys. Nah, di sini semoga saja si Emily dapat menimbang-nimbang perasaannya sehingganya dia tidak terbawa suasana oleh kebaikan dan juga perhatian si Ferdi selama ini kepada dirinya. Jikalau Emily sampai benar-benar jatuh cinta kepada si Ferdi, maka kemungkinan buruk di sinetron ini akan benar-benar terjadi karena si Ferdi sampai saat ini masih merupakan antek-anteknya si Renaldi yang masih aktif untuk melaksanakan semua tugasnya dari si Renaldi. Oke guys, semoga saja Emily bisa menjaga hatinya dan bisa menjaga dirinya dari cengkraman serigala Ferdi. Dan Argadana secepat mungkin akan menyadari siapa Ferdi sebetulnya. Dan semoga juga Ken akan benar-benar meninggalkan kegiatan persyutingannya yang tidak jelas itu untuk kembali membangun perusahaan Argadana Group. Karena jikalau Ken tidak secepatnya kembali, maka kemungkinan terburuk akan terjadi kepada Argadana. Baik, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga kalian terhibur. Adapun kalian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.